Pemirsa, data yang terdampak serangan ransomware di Pusat Data Nasional sementara tidak bisa dipulihkan, kemudian disusul bocornya data intelijen melalui sosial media. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, dan juga Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat sore Pak Ardi dan juga Bang Dev. Selamat sore, gimana kabarnya? Oke, terima kasih sudah bergabung, kabar baik. Oke, saya ke Pak Ardi dulu ya. Pak Ardi, akun X @falconfits.io ini mengunggah tangkapan layar penjualan data milik Badan Intelijen Strategis. Pembocoran data dilakukan oleh entitas yang disebut Moonhaxer pada 24 Juni 2024 pada situs Bridge Forums. Nah, yang jadi pertanyaan adalah data milik BAIS ini apakah bocor dampak dari Pusat Data Nasional sementara yang diserang ransomware karena pasca PDNS diserang pada 20 Juni, Pak Ardi? Jadi gini ya, ini yang mengungkap adanya bocor data ini kan kita juga nggak kenal, nggak tahu siapa ya, bisa aja dia dapat data dari macam, tapi kita belum tahu pasti apakah benar data-data dari teman-teman di BAIS ini mengalami masalah ya, sehingga terungkap ke publik ya. Tapi yang jelas ya, dalam setiap pengungkapan yang terjadi di berbagai platform media sosial itu hampir sebagian besar ya, saya masih bisa katakan 80-90% itu ada kebenaran ya. Tapi kebenaran itu juga tentunya harus dicocokkan dengan profil ya, data-data yang bocor ya, sumbernya di mana. Belum tentu itu sumbernya dari lembaga yang mengelola data, bisa juga dari pihak ketiga. Misalnya lembaga strategis si BAIS ini menempatkan datanya mempergunakan jasa pihak ketiga ya. Ini juga kita nggak tahu kan. Nah, itu bisa bisa beragam sumber-sumber kebocoran itu, sehingga perlu benar-benar ditelusuri ya, dilihat ya sebetulnya benar nggak mereka menempatkan data ini di pihak ketiga. Nah, karena kalau udah itu bisa kita telusuri lagi dari pihak ketiga itu bagaimana, kita lihat dari sistemnya, infrastrukturnya ya, bahkan tata kelolanya gimana di dalam mengelola data-data institusi strategis ini sudah memberikan standar perlindungan maksimalnya enggak. Karena kalau udah namanya data strategis, ada lagi ke lembaga pemerintah yang sifatnya sangat-sangat strategis ya, itu kita nggak bisa lagi mengacu pada standar pengamanan biasa. Artinya harus memberikan sesuatu yang melebihi standar ya, karena kita bicara ini ada lembaga strategis. Jadi perlu kita telusuri dulu, jangan terlalu harus ingat era digital ini siapapun bisa jadi apapun. Oke, Pak Ardi, sambil kita perbaiki jaringan komunikasinya karena tadi agak terputus-putus, saya ke Bang Dev ya. Bang Dev, kalau tadi dikatakan oleh Pak Ardi ya harus diselidiki dulu apakah memang ini menggunakan jasa pihak ketiga ataukah tidak. Nah, kalau dari DPR sendiri sudah mempertanyakan tidak soal bocornya data BAIS ini? Apakah memang sistem yang digunakan itu menggunakan data yang sama melalui Pusat Data Nasional yang kena serangan ransomware, atau dia menggunakan pihak jasa ketiga sebetulnya? Ya, kalau maksudnya jasa ketiga kan berarti kan disimpan di cloud storage asing kan, apakah itu AWS kah, apakah itu Google, ataupun juga instansi asing lainnya. Nah, itu yang sebenarnya agak yang mengkhawatirkan. Semestinya data-data sensitif, apalagi yang berkaitan dengan lembaga intelijen nasional, itu semestinya disimpannya di dalam negeri menggunakan server yang dikelola, dikendalikan full oleh baik BUMN ataupun juga dikelola langsung oleh Kemhan atau paling tidak Mabes TNI sendiri. Nah, itu satu hal. Lalu hal yang kedua itu ya, ini kebocorannya itu di mana? Apakah itu karena kelalaian pada saat mendownload data, ataukah itu ada internal yang membocorkan? Ya kan, kalau kita lihat kayak misalnya di di Amerika ada whistleblower seperti Julian Assange, mereka yang sengaja membocorkan data-data Kementerian Luar Negeri Amerika, data-data dari CIA. Ya, kan ada beberapa kali, tapi kan mereka itu kan secara sengaja ada internal. Kalau ini belum jelas apakah itu kebocoran karena kelalaian penyimpanan, ataukah karena memang dihack sistemnya, atau memang ada internal yang sengaja mendownload datanya lalu menjualnya ke pihak asing.
Nah, yang cuman yang agak ini juga karena saat yang bersamaan ya, ini saya keluar ruang sidang sementara. Ini sekarang kita lagi membahas, kita sedang rapat dengan Kominfo dan juga dengan BSSN akan perseteruan ini. Ini ada beberapa hal yang berjalan secara bersamaan. Pertama, maraknya judi online yang sampai dengan per hari itu transaksinya bisa sampai triliunan. Ya. Lalu kedua, PDNS ya, Pusat Data Nasional Sementara, ini yang bocor, bukan bocor, dihack dan bahkan sampai datanya itu dari berapa ratus instansi hanya 44 yang bisa terselamatkan. Jadi ada sekitar 180-an atau sampai dengan 200 instansi yang kehilangan data-datanya. Nah, dan jadi tidak ada backupnya. Nah, dan lalu tiba-tiba muncul lagi ada sejumlah data-data dari instansi intelijen, justru datanya dijual secara terbuka di dark web. Nah, ini terlalu kebersamaannya itu terlalu waktunya itu terlalu mepet ya. Jadi secara timeline ya. Sepertinya timeline itu berdempetan sekali. Nah, ini sebenarnya cukup patut dicurigai ataupun didalami juga apakah memang ada satu institusi ataupun juga ada satu pihak yang merasa dirugikan dengan dihentikannya aktivitas mereka di judi online sehingga menggunakan berbagai macam serangan untuk mendiskreditkan pemerintahan kita karena awalnya kan PDN. Jadi sejauh ini DPR mencurigai ke arah sana ya, karena penutupan situs judi online, situs bandar judi online, jadi kita mendapatkan serangan ransomware itu. Nggak gini, ini sih masih pandangan saya pribadi. Ini bukan pemikiran dari institusi ataupun dari siapapun. Cuman ya ini patut juga kita lihat apakah ini saling berkaitan atau memang ini hanya bersamaan. Nah, ini juga menjadi hal yang mungkin bisa didalami baik oleh BIN ataupun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia. Oke, Bang Dev, tapi tahu tidak bahwa DPR terkait dengan data intelijen yang digunakan oleh BAIS ini sistemnya itu memang dalam negeri atau pihak eksternal tadi? Itu kan sudah sangat teknis ya. Jadi itu memang kita akan bahas lagi dengan Kemhan. Ini kesalahan itu ada di mana, ataupun juga dengan BIN dan BAIS untuk bisa ada penjelasan. Ini penyimpanannya itu ada di mana dan bagaimana ini bisa sampai dengan bocor. Karena sekarang ini kita masih bahas dengan soal PDNS dulu dengan BSSN dengan Kominfo. Gitu. Oke, Pak Ardi, sejauh ini untuk Munzhexer dengan entitas ini bisa tidak sih terlacak di mana sih sebetulnya asal negaranya? Ya bisa saja, tapi kan ini kita bicara sesuatu yang sifatnya anonymous ya, identitas disamarkan, disembunyikan, namanya juga media sosial. Kita cuma tahu IP-nya juga bisa hopping ya, mungkin kelacak di di suatu negara X ya, di Eropa, tapi ternyata pelakunya menggunakan hopping IP itu ada di Asia, terus pas dia ketemu di Asia pindah lagi, itu sekarang begitu. Jadi IP hoppingnya itu bisa di berbagai tempat ya, tapi memang tidak akan mudah untuk melacak ini dan tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri ya. Indonesia nggak bisa karena yang kita hadapi kemungkinan besar adalah pelaku kejahatan elektronik yang memang berdomisili di luar negeri. Nah, artinya kita harus juga melakukan kerjasama ya dengan pihak-pihak di luar negeri atau penegak hukum lainnya yang memang memahami karakter pelaku-pelaku seperti ini ya, dan itu sudah sering kita lakukan ya antara Polri ya dengan Interpol ya, dengan juga secara bilateral dengan lembaga kepolisian lainnya. Tapi di luar itu juga itu kan juga kita punya teman-teman peneliti hal seperti ini, itu juga bisa dijadikan semacam riset terkait dengan masalah seperti ini, karena kita sebelumnya belum banyak, tapi saya sudah ketemu beberapa yang punya asumsi tapi memang pandangannya juga masih belum menyeluruh ya, karena memang selama ini yang kita tahu pelaku-pelaku seperti ini sebetulnya tidak jarang sekali atau mungkin tidak ada yang berdomisili di Indonesia, sehingga mungkin akan memakan waktu ya
dan harus juga bekerja sama dengan pihak-pihak di luar untuk bisa melacak sampai benar-benar akarnya, dan tidak bisa ditentukan waktunya berapa lama ya, tapi memang ini perlu kesabaran ya dalam melakukan pelacakan kejahatan elektronik seperti yang sekarang kita hadapi. Oke, Pak Ardi, kalau tadi pandangannya Bang Dev gitu ya, pandangan pribadi dikatakan bahwa ya mungkin ada kaitannya antara penutupan situs judi online, bandar judi online yang berada di luar negeri dengan adanya serangan ransomware yang sekarang dihadapi oleh Pusat Data Nasional sementara. Kalau menurut Anda secara timeline, apakah memang mungkin saja hal itu terjadi? Ya, sama ya. Saya juga melihatnya berbagai kemungkinan bisa saja terjadi ya. Tapi kalau melihat yang terjadi di PDN, ini menurut saya sudah terjadi lama. Artinya mereka sudah masuk cukup lama dan tidak mudah. Pertama saya garis bawahi, tidak ada yang namanya serangan cyber itu yang terjadi seketika. Ya, itu prosesnya ada proses pendahuluan ya, dengan memasukkan payload ke dalam sistem, dan itu juga itu mereka sifatnya juga biasanya kalau melihat kasus yang terjadi di Iran itu payloadnya, malware itu sifatnya residential ya, artinya apa, dia, mohon maaf ya saya menggunakan kata bersemedi di dalam sistem, dan dia bisa diaktifkan secara remote pada suatu waktu tertentu ya, artinya bisa saja mereka masuk sebulan yang lalu, tapi saya mencurigai ya, mereka memanfaatkan waktu kemarin liburan panjang Idul Adha ya, memang itu mereka payloadnya itu, jadi malware itu masuk dan kemana-mana di dalam sistem ya, bebas ke dalam sistem karena mereka memang sudah ada di dalam, dan ini nggak bisa, kemungkinan besar memang sudah ada embedded di dalam sistem teknologi maupun perangkat yang terpasang, karena selama ini perangkat itu tidak pernah ada yang mengecek integritas perangkat yang dipasang, sehingga saya walaupun saya juga meyakini berbagai kemungkinan itu, tapi kecurigaan ya berdasarkan pola-polanya ini kemungkinan tidak terkait ya, mungkin waktunya hanya koinsiden ya, waktunya bersamaan sehingga menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau lihat polanya, pola serangan ransomware yang dilakukan ini oleh kelompok anonim ini, itu sepertinya mereka sudah masuk sudah lama dan baru diketahui pada saat ketika sistem itu lumpuh ya, artinya deteksi dininya dan deteksi ini tidak bekerja optimal di dalam mendeteksi anomali yang terjadi dalam sistem ya. Jadi mungkin seperti itu yang saya lihat sih, Mbak. Oke, sistemnya tidak bisa menghalau dan tidak bisa menghindari peretasan itu terjadi, dan kalau tadi Pak Ardi katakan ini harusnya sudah lama begitu ya bercokol di situ. Nah, artinya memang kesadaran dari pemerintah yang mengelola Pusat Data Nasional ini tidak ada untuk bisa melakukan antisipasi, Pak Ardi. Saya tidak mengatakan tidak punya kemampuan ya, tapi mungkin pemahamannya belum sampai jauh ke sana ya, karena begini, 3 tahun yang lalu kan saya sudah sampaikan ya secara terbuka di media beberapa parameter kritis terkait dengan PDN ya, tapi ya saya agak sedih harus melihat ada bencana nasional seperti ini ya. Padahal kita sudah sampaikan pada itu, dan juga bukan saya saja tapi ada banyak teman-teman di media, tapi terjadi, kita sudah prediksi ini akan terjadi ya. Jadi di samping itu juga sebetulnya sudah ada kami di industri ya maupun komunitas cyber global itu, kita 24 jam 7 hari seminggu tuh selalu mendapat informasi terkait dengan ancaman intelijen, ancaman yang kita share berbagi dengan berbagai tempat di seluruh dunia, itu termasuk dalam lembaga pemerintah. Nah, yang jadi persoalan ini kan ngalir deras dalam bahasa Inggris ya. Kalau saya baca analisa ya, tapi kan ini kayak BSSN tuh sering cerita sama saya, memberikan notifikasi kepada teman-teman di kementerian, lembaga dan swasta. Tapi seringkali tidak disikapi, notifikasi itu tidak ada yang menyikapi ya, sehingga biasanya baru bergerak ya, bereaksi ketika sudah terlambat ya. Artinya seperti memang pemadam kebakaran gitu ya. Ini saya nggak tahu, ini masalah budaya ya. Artinya memang memerlukan keseriusan ya di dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sudah sekarang ini udah bukan ancaman lagi, kita udah perang ini, udah perang cyber ini sekarang. Oke, saya ke Bang Dev lagi. Bang Dev, ini kan belum diketahui ya, data yang bocor itu apa dari BAIS ini? Ini kan sebetulnya sangat vital. Artinya
sifatnya Ya. sangat rahasia. Bagaimana kemudian lesson learn, tata kelola ke depan untuk mengelola sistem keamanan cyber kita? Lesson learn mau apa lagi? Ini sudah hampir tiap bulan ya, kita ada kebocoran data. Sekarang Mbak Isma dan Inavis. Sebelum-sebelumnya dari BSI, dari perbankan, dari Depkes. Hampir semua instansi pemerintah yang menyimpan data itu pernah kebocoran datanya. Jadi jangan kaget kalau telepon kita di spam terus. Ini bukan hari ini lah, selama seminggu ini rame-rame PDN ini bocor ya. Ini dari pagi sampai sore itu saya dapat spam call terus dari macam-macam, dari pinjaman online, dari apa segala macam. Itu saya dari pagi sambil rapat saya asik nyibuk ngeblokin nomor telepon orang yang nge-spam saya. Itu dan kebetulan saja ya telepon saya itu Telkomsel. Ya, Telkomsel dan Telkom itu adalah yang sekarang menjadi PDNS. Mereka ya penyimpanan data sementara itu adalah Telkom Sigma. Nah, telepon saya Telkomsel. Itu berbarengan. Kok bisa bocor semua data saya? Kok bisa kayak seperti diteror saya sama spammer telepon entah dari apakah itu telemarketer ataukah memang hanya mau mengganggu. Nah, yang jelas ini kenyamanan kita, ketenangan kita sudah terganggu. Sementara kita ini mau mendorong ke digital economy, kita mau mendorong ke Internet of Things. Kita sibuk membangun jaringan seluruh Indonesia. Kita sampai dengan kita membuka Starlink untuk masuk ke Indonesia agar jaringan seluruh Indonesia bisa dapat terbangun. Akan tetapi ketenangan, kenyamanan dan privacy kita tidak ada jaminannya. Pemerintah meminta DPR untuk membuat undang-undangnya. Undang-undang ITE sudah kita revisi sampai 3 kali. Undang-undang PDP sudah kita buat. Lalu anggaran dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun anggaran 2024 sudah lebih dari 100 triliun yang sudah kita anggarkan. Jadi mau apa lagi yang pemerintah perlukan? Mau apa lagi yang dibutuhkan? Nah, jadi sementara masyarakat itu masih belum bisa terjamin kenyamanannya dan ketenangannya dalam menggunakan dunia digitalisasi, begitu. Oke, dikatakan bahwa hanya 2% data nasional kita yang terbackup gitu ya di pusat data nasional. Dari sekian banyak institusi, kementerian, lembaga, ada 210 institusi, hanya 2% saja yang ternyata datanya terbackup gitu, yang kemudian bisa cepat untuk di recovery. Kalau menurut Bang Dev, apakah ini memang nampaknya hanya sekedar backup data itu opsional, tidak menjadi sesuatu yang harusnya dimitigasi sejak awal? Ya, semestinya ketika pembangunan pusat data nasional di pool semua data di satu titik, satu tempat, ya harusnya sudah ada baik dari firewall-nya itu sendiri, lalu ada backup-nya sistem itu sendiri. Ini semua semestinya itu sudah ada contingency plan-nya. Jadi setiap kali ada serangan, setiap kali ada sistemnya down, itu sudah ada langkah-langkahnya. Serangan kepada pusat data nasional itu bukan hanya terjadi pertama kali di Indonesia, di negara-negara besar juga sudah beberapa kali terjadi. Tadi kan kayak Pak Ardi katakan di Iran, di Amerika, di mana-mana, di Polandia juga pernah terjadi. Akan tetapi hanya dalam waktu jam, ya hitungan jam, mereka tuh sudah berhasil memitigasi, mereka sudah berhasil mengisolasi dan sistemnya sudah kembali operasional. Tidak berhari-hari seluruh bangsa ditinggalkan di dalam kegelapan. Ini seperti kayak kita kembali ke masa Stone Age gitu ya. Jadi kita benar-benar dalam kegelapan, kita nggak bisa akses data kita, imigrasi sistemnya semua down. Ini untung aja nggak sampai merembet ke sistem bursa saham, perbankan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya imigrasi saja sudah bisa sampai dengan down, ya bukan hal yang tidak mungkin. Suatu saat nanti BI pun juga benar-benar kolaps, sehingga perbankan kita bisa benar-benar tidak bisa jalan. Bukannya karena ekonominya jeblok, tapi karena sistemnya yang gagal. Sistem perbankannya yang gagal. Apa yang bisa kita harapkan dengan hanya 2% data nasional yang terbackup ini, Bang Dev? Ya, tentu kita minta untuk saat ini juga langsung segera dibuat backup sistemnya, karena cloud services itu bukan di Indonesia pun juga sudah banyak perusahaan-perusahaan swasta ataupun juga perusahaan negeri yang sudah memiliki. Nah, kan tapi ya backup sistemnya, firewallnya, lalu pengawasannya, sistem pengamanan berlapisnya itu ya harus terus dijalankan, begitu, Mbak.
Oke, saya ke Pak Ardi. Pak Ardi, kementerian dan juga lembaga yang bertanggung jawab atas bocornya data maupun juga serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara, kita menyatakan seakan pasrah begitu ya, bahwa yang bisa terrecovery itu hanya yang memiliki data cadangan. Jadi apa yang bisa diharapkan dari sini? Ya, ini yang saya bilang kenapa saya sedih ya. Kenapa saya sedih ya. Kita sebelumnya udah berjuang ya. Kita semua ya. Saya dulu waktu ketika 2013 itu kan juga berhadapan dengan krisis yang serupa ya. Tapi tentunya derajatnya berbeda dengan apa yang sekarang PDN. Tapi pada saat itu sebenarnya konstelasi derajat dampaknya itu sama implikasinya ya. Pada saat itu kan 2013 presiden kita ya SBY disadap ya, saya nggak usah sebut siapa, tapi intinya disadap. Nah, pertanyaan sederhana saya waktu itu yang saya tanyakan kepada Pak Menko Polhukam, kok bisa ya? Kita bilang nih presiden kan kok di gambaran kita tentunya mendapatkan perlindungan sudah di atas standar perlindungan, artinya berlapis-lapis, elektronik, tapi masih bisa disadap. Artinya ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik. Itu yang kita temukan. Makanya kita waktu itu sama-sama ya semua elemen ya, masyarakat, industri, pemerintah duduk bareng. Makanya kita inisiasi yang sekarang terbentuk yang namanya Badan Cyber dan Sandi Negara ya. Itu awal kita mulai menaruh perhatian pada masalah cyber ya. Nah, kedua, dengan PDN ini ya, tadi saya baru sempat lihat rekaman siaran pers Pak Budi dan Pak Kepala BSSN. Saya menangis terus terang aja. Jadi 2014 ya, ini udah habis 11 tahun. Ternyata lesson learned dari pertasan Pak IB itu ternyata tidak ada ya, terjadi dan malah lebih parah ya. Semua habis ya, aset-aset strategis kita dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Artinya negara ini dalam bahaya karena kita tahu yang namanya peperangan sekarang itu bukan lagi peperangan konvensional, tapi juga peperangan di mana penguasaan data strategis itu sudah menjadi yang bisa dianalisa ya, bisa diprofil, dan penguasaan data strategis ini menjadi semacam harta karun ya bagi kepentingan intelijen asing ya, dan itu dengan sendirinya akan melihat peta betapa lemahnya negara kita ya, dari segi sosial, politik, ekonomi ya, semuanya. Kenapa yang tidak banyak bertanya kenapa PDN yang disasar? Saya berusaha menjawab, karena mereka menyimpan basakan emas ya yang namanya data di dalam brankas. Nah, PDN itu brankas. Nah, brankasnya jebol, jadi ini kan udah bukan masalah gangguan teknis lagi, ini udah masalah besar buat bangsa ini dan dampaknya, implikasinya akan sangat luas ya. Saya banyak ditelepon teman-teman dari Reuters ya, dari Bloomberg ya, South China Morning Post ya, dari Australia juga menanyakan. Nah, ini kan nggak bisa kita tutupi ya. Nah, ini yang kita harus mulai serius menyikapi ya. Ini kita mau ngapain, mau kita apain? Karena apa yang jelas reputasi sudah. Ya, saya bilang rusak ya, reputasi kita sudah rusak. Integritas kita juga menjadi pertanyaan teman-teman investor di luar negeri. Nah, sekarang kita mau apa? Karena ini bukan masalah pemerintah lagi, sudah juga menyeret dunia usaha. Ini sebagai barometernya tidak mampu, lantas bagaimana dunia usaha? Nah, ini akan sekarang menjadi pertanyaan dunia internasional, ya, investor internasional. Lantas kita mau ngapain sekarang begini? Baik. Kita nantikan perbaikan dari sistem keamanan cyber kita ke depan, tata kelolanya lebih diperbaiki lagi, dan tentunya rekomendasi dari Komisi 1 kita nantikan atas persoalan ini, yaitu serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara. Terima kasih Bang Dev dan juga Pak Ardi atas diskusinya malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.